Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Rizky Fatima, NPN 225200291. Di sini saya dari kelompok 2 dengan teman saya yang bernama Rizky Asidik dan Roni Nuzul akan mempresentasikan tentang penggunaan vaksin Sinovac pencegah COVID-19 dalam perspektif Islam. Apa itu sakit di dalam Islam? Dalam Islam, sehat berarti keadaan baik dari segi fisik, mental, dan spiritual, bebas dari penyakit, dan mampu menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik. Kesehatan dianggap sebagai nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan disyukuri oleh kita semua. Antara lainnya yaitu ada sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat sosial, kesehatan sebagai nikmat Allah, kesehatan dan ibadah, menjaga kesehatan, bersyukur atas kesehatan, dan mencari kesembuhan. Satu lagi, apa itu sakit dalam Islam? Dalam pandangan Islam, sakit adalah bagian takdir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit bukan hanya sekedar kondisi fisik, tetapi juga ujian, kesempatan, dan anugerah yang bisa menjadi penggugur dosa serta meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada sakit sebagai ujian dan cobaan, sakit sebagai penggugur dosa, sakit sebagai kesempatan, dan sakit sebagai anugerah. Ya, sekarang di awal tahun 2020 terjadi wabah penyakit yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekankan menurunnya COVID-19 ini adalah penerapan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, marak seruan anti vaksinasi yang bermotifkan isu agama, isu yang dihembuskan menyangkut status kehalalan dan keamanan vaksin tersebut. Pengertian vaksin. Vaksin umum. Secara umum, vaksinasi atau imunisasi merupakan suatu upaya untuk mengaktifkan sistem imun tubuh dalam membentuk antibodi terhadap virus penyebab penyakit. Vaksin untuk COVID-19. Vaksin COVID-19 adalah jenis vaksin yang dikembangkan untuk meningkatkan antibodi tubuh terhadap virus penyebab COVID-19, yaitu Corona SARS-CoV-2. Selanjutnya, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang diproduksi oleh Sinovac Biotech Cina. Vaksin Sinovac ini sudah divalidasi emergency US listing WHO dan sudah mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut BPOM Republik Indonesia. Sinovac mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Vaksin ini bertujuan untuk melindungi diri dari virus SARS-CoV-2 atau yang disebut juga COVID-19. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan macam-macam vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini ada 10 macam. Yang pertamanya vaksin Sinovac. Vaksin buatan Sinovac Biotech yang bernama CoronaVac ini merupakan jenis vaksin inaktivasi, yang artinya vaksin berisi patogen yang sudah mati sehingga bisa merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Yang kedua, vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca buatan perusahaan farmasi Inggris yang bekerja dengan cara membawa protein lonjakan ke dalam sel tubuh sehingga sel-sel bisa membacanya dan membuat salinan protein lonjakan. Yang ketiga, vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini buatan Moderna yang memiliki klaim efektivitas sebesar 94,5%. Vaksin ini
berbasis mRNA yang bekerja dengan cara menginstruksikan sel untuk membuat protein linjakan sehingga tubuh bisa menghasilkan respon kekebalan dan menyimpan informasi tersebut. Yang keempat, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac buatan Cina. Ini juga merupakan vaksin inaktivasi yang menstimulasi sistem kekebalan tubuh tanpa resiko menyebabkan penyakit. Yang kelima, vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer itu juga sudah mendapatkan izin menggunakan darurat dari BPOM. Pada kedua vaksin ini mengklaim memiliki efektivitas 95% untuk menangkal virus corona dan tidak menimbulkan resiko efek samping yang berarti. Yang keenam, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac buatan India ini menggunakan teknologi yang berbeda dengan vaksin corona yang lainnya. Dosis Sinovac adalah sebanyak 2 dosis berisi protein untuk membawa fragmen virus corona yang tidak berbahaya untuk menghasilkan reaksi kekebalan. Yang ketujuh, vaksin Sputnik 5 yang mendapatkan izin BPOM untuk digunakan pada kelompok usia 18 tahun ke atas. Cairan vaksin diberikan secara injeksi intramuskular sebanyak 2 kali penyuntikan dengan rentang waktu 3 minggu. Vaksin Sputnik memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Yang 8, vaksin Janssen. Jenis vaksin ini juga bisa masyarakat dapatkan terutama untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian dosis tunggal atau sekali suntikan. Yang ke-9, vaksin Confidential. Ini adalah vaksin corona buatan CanSino Biological dan juga merupakan vaksin vektor menggunakan adenovirus. Vaksin ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Yang terakhir, vaksin Zivivac merupakan vaksin buatan Anhui Zhifei Lancome dengan platform rekombinaan protein subunit. Vaksin ini bisa untuk orang berusia 18 tahun ke atas sebagai perlindungan dari virus SARS-CoV-2. Dosisnya adalah sebanyak 3 kali suntikan dengan interval pemberian 1 bulan dan penyuntikan pertama ke penyuntikan berikutnya. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu pendapat pro dan kontra terhadap penggunaan vaksin Sinovac pencegah COVID-19 menurut perspektif Islam. Yang pertama kita akan membahas pendapat pro terhadap penggunaan vaksin Sinovac menurut perspektif Islam. Menurut Fikri Aris Wahyudi tahun 2023 menyatakan bahwasannya MUI telah menyatakan halal terhadap vaksin Sinovac pada tanggal 11 Januari 2021 yang berjudul Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co Ltd China dan PT Bio Farma. Dalam menentukan fatwa ini, MUI tidak mungkin asal-asalan untuk merumuskan hasilnya. Salah satu dalil yang diambil ataupun yang dirumuskan ataupun yang menjadi pedoman bagi perumusan fatwa ini dari MUI yaitu diambil dari dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, di mana salah satunya yaitu pada dalil Al-Quran, yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 173 yang berarti sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu ada pula dalil dari hadis atau yang diriwayatkan
oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Nah, dari salah satu dalil tersebut maupun dari Al-Quran ataupun dari hadis, itu yang menjadi pedoman adanya fatwa MUI yang setelah dijelaskan pada tahun 2021 itu tentang penggunaan vaksin Sinovac. Bahwasannya yang dalam Al-Quran itu tidak apa-apa menggunakan ataupun kita memakan barang yang haram dalam keadaan darurat ataupun terpaksa selagi kita tidak melampaui batasnya. Dan pada penjelasan hadis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Mungkin adanya COVID Sinovac ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita ataupun usaha kita dalam menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh kita untuk mencegah kita terjangkit COVID-19 tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pendapat kontra terhadap penggunaan vaksin Sinovac menurut perspektif Islam. Dalam hal ini, dari beberapa referensi yang saya baca, tidak ada pendapat ulama yang benar-benar mengharamkan penggunaan vaksin Sinovac. Namun, dari beberapa referensi yang saya baca, dalam hal ini ada sekelompok orang ataupun oknum yang bernama Gavi, di mana Gavi ini yaitu singkatan dari Gerakan Anti Vaksin Indonesia. Gavi ini awal mulanya dibentuk di sebuah media sosial yaitu Facebook pada bulan November tahun 2013. Nah, Gavi ini menyebarkan isu-isu hoaks kepada masyarakat tentang vaksin sebelum adanya vaksin COVID-19, di mana pada saat itu sedang ramai-ramainya vaksin rubella. Nah, pada vaksin rubella itu, kelompok yang bernama Gavi ini menyebarkan poster-poster atau isu-isu hoax di media sosial seperti Facebook. Nah, isu-isu dalam poster tersebut yaitu berisikan tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama. Contohnya yaitu isu-isu halal dan haramnya penggunaan vaksin, karena kelompok Gavi ini menyatakan bahwasannya atau meragukan bahwasannya penggunaan vaksin Sinovac ini terdapat benda-benda ataupun mengandung zat-zat yang haram seperti misalnya minyak babi dan lain-lain. Nah, karena adanya isu yang disebarkan oleh kelompok Gavi ini, maka menyebarlah kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat, apalagi masyarakat awam yang mungkin belum membaca ataupun belum mencari tahu kebenarannya, mereka percaya saya dengan isu-isu hoax yang dibagikan di media sosial. Baik, dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga penjelasan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat kelompok kami terhadap penggunaan vaksin Sinovac pencegah COVID-19 menurut perspektif Islam. Dalam hal ini, kelompok kami menyetujui penggunaan vaksin Sinovac untuk pencegahan COVID-19 ini. Mengapa? Karena dari beberapa referensi yang kami baca, memang penggunaan vaksin Sinovac itu tidak mengandung zat babi ya, ataupun minyak babi yang dimana adanya isu-isu terkini yaitu bahwasanya penggunaan vaksin itu menggunakan minyak babi. Namun ternyata vaksin itu tidak mengandung minyak babi, tetapi epsin babi itu memang digunakan dalam prosesnya atau hanya sebagai katalisator. Atau bisa dicontohkan seperti kita menanam sebuah tanaman, kita contohkan yaitu tanaman cabai, di mana tanaman cabai ini kan memerlukan pupuk untuk tumbuhnya.
misalkan pupuknya itu berasal dari kotoran ataupun benda-benda yang najis ya. Nah, itu kan tidak akan menjadi najis kepada cabainya yang akan dipetik kita nanti. Nah, maka seperti itu juga untuk proses pembuatan vaksin, di mana ada beberapa epsin babi yang digunakan tetapi hanya dalam prosesnya saja. Nah, maka itu tidak akan menjadikan haram kepada vaksinnya tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin belum jelas ataupun tidak jelas. Dan maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun banyak kekurangan dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.